Selamat sore Pak, saya atas nama Maria Rosvita Isang, NIM 2022-03064 dari Prodi PG PAUD semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model kooperatif dalam pembelajaran di PAUD. Jadi, pembelajaran kooperatif itu berlandasan pada teori-teori belajar konstruktivisme yang berpandangan bahwa anak belajar secara aktif dan kreatif dalam kelompok. Pandangan ini mengartikan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok secara aktif dan secara kolaborasi yang anggotanya berjumlah 4-6 orang. Adapun kajian yang telah dilakukan oleh 10 para ahli. Yang pertama, menurut Rita dan Muhammad Habibu pada tahun 2019 dengan tujuan pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan perkembangan sosial anak usia dini, yang menghasilkan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kerjasama dan perkembangan sosial pada anak. Yang kedua, kajian yang dilakukan oleh Fikri dan kawan-kawannya pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran kooperatif dan mengkaji keaktivitasan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Dengan hasil dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotorik anak usia dini. Yang ketiga, kajian yang dilakukan oleh Damayanti dan kawan-kawannya pada tahun 2022 yang bertujuan untuk menemukan efektivitas kemampuan mengenal bentuk geometri anak usia 5-6 tahun di pendidikan anak usia dini, yang menghasilkan bahwa kemampuan mengenal bentuk geometri memperoleh nilai yang meningkat. Yang keempat, kajian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Kristianto pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif kepada anak usia dini, yang menghasilkan bahwa pengembangan sosial anak sudah berkembang dengan baik. Yang kelima, kajian yang dilakukan oleh Siti Sarah dan kawan-kawannya pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif pada anak usia dini, yang menghasilkan bahwa uji independen simple test diperoleh nilai SG. Yang keenam, kajian yang dilakukan oleh Isuseyer pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis model pembelajaran kooperatif terhadap interaksi sosial anak usia dini, yang menghasilkan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan pengaruh terhadap interaksi sosial anak usia dini. Yang ketujuh, kajian yang dilakukan oleh Niluputu Febri Artayani pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif dengan penerapan model pembelajaran kooperatif berbantuan media kartu berpasangan pada anak kelompok B, yang menghasilkan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan kognitif setelah diterapkan dengan berbantuan media kartu berpasangan sebesar 26,68%. Yang kedelapan, kajian yang dilakukan oleh Nurtiasa Nufaza pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui macam-macam implementasi dari pembelajaran kooperatif model Jingsaw yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini. Dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam mengimplementasi pembelajaran model Jinglas ini diantaranya dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Yang kesembilan, kajian yang dilakukan oleh Putu Dibawa dan kawan-kawannya pada tahun 2020 dan 2021 yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan perkembangan kognitif setelah penerapan model pembelajaran kooperatif berbantuan media kotak pos geometri, yang menghasilkan bahwa penelitian menunjukkan terdapat peningkatan perkembangan kognitif setelah penerapan model pembelajaran kooperatif. Yang ke-10,
kajian yang dilakukan oleh Ninyoman dan Handayani pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui besarnya model pembelajaran kooperatif berbantuan media gambar berseri terhadap kemampuan bahasa dan kemampuan kognitif. Ia menghasilkan bahwa kemampuan bahasa dan kognitif siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif berbantuan media gambar berisi secara signifikasi lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Jadi kesimpulannya, model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada anak usia dini, karena model pembelajaran ini dapat membuat anak berperan aktif dalam kelompok sesuai dengan perkembangan anak yang merupakan usia berkelompok, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa, kognitif, sosial, emosional, psikomotor, efektif, serta meningkatkan keterampilan motorik kasar pada anak usia dini. Sekian dan terima kasih.